Pencaksilat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari kepulauan di Nusantara. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Pencaksilat merupakan olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada pengaruh budaya Cina, Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencaksilat. Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencaksilat yang khas. Dan berikut ini adalah sejarah pencaksilat selengkapnya. Dahulu nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki cara pembelaan diri yang ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya atau kelompoknya dari tantangan alam. Mereka menciptakan bela diri dengan menirukan gerakan binatang yang ada di alam sekitar, seperti gerakan kera, harimau, ular, atau burung elang. Asal mula ilmu bela diri di Nusantara ini kemungkinan juga berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia yang berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak. Silat diperkirakan menyebar di kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, asal mulanya belum dapat ditentukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit disebutkan memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri dan dapat menghimpun prajurit-prajurit yang kemahirannya dalam pembelaan diri dapat diandalkan. Seorang peneliti silat, Donald F. Trigger, berpendapat bahwa bukti adanya seni bela diri bisa dilihat dari berbagai artefak senjata yang ditemukan dari bangsa Hindu-Buddha, serta pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap-sikap kuda-kuda silat di Candi Prambanan dan Borobudur. Dalam bukunya, Trigger menuliskan bahwa senjata dan seni bela diri silat adalah hal yang tak terpisahkan, bukan hanya dalam olah tubuh saja, melainkan juga pada hubungan spiritual yang terkait erat dengan kebudayaan Indonesia. Sementara itu, Syekh Samsudin berpendapat bahwa terdapat pengaruh ilmu bela diri dari Cina dan India dalam silat. Hal ini karena sejak awal kebudayaan Melayu telah mendapat pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh pedagang maupun perantau dari India, Cina, dan mancanegara lainnya. Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut dan diajarkan dari guru ke murid, sehingga catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Setiap daerah umumnya memiliki tokoh pendekar yang dibanggakan, misalnya Prabu Siliwangi sebagai tokoh pencak silat Sunda Pajajaran, Hang Tuah Panglima Malaka, Hajah Mada Mahapati Majapahit, dan Si Pitung dari Betawi. Perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Kala itu pencaksilat diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau atau pesantren. Silat menjadi bagian dari latihan spiritual dalam budaya beberapa suku bangsa di Indonesia. Pencaksilat merupakan bagian tak terpisahkan dalam upacara adatnya. Silat lalu berkembang dari ilmu bela diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah asing. Dalam sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda, tercatat para pendekar yang mengangkat senjata seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Teuku Cik Ditiro, Teuku Umar, dan Imam Bonjol.